Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Baiskara dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11046220076 akan memaparkan materi mengenai pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian tindakan masyarakat atau PTM. Penelitian tindakan masyarakat merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada perubahan nyata dalam masyarakat melalui tindakan kolaboratif dan reflektif dari para peserta dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pendidikan masyarakat atau PTM, menggali potensi dan tantangan dalam lingkungan masyarakat serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperdayakan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu signifikansi dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. PTM memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah pendidikan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, kolaborasi dan keterlibatan. PTM mendorong kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam masyarakat, termasuk pendidik, siswa, orang tua, dan anggota komunitas lainnya. Hal ini menciptakan keterlibatan yang lebih luas dan dukungan yang lebih kuat untuk upaya memperbaiki pendidikan. Selanjutnya, konteks lokal dan yang relevan. PTM memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan unik masyarakat, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, ada pembelajaran berkelanjutan. Dengan melibatkan proses refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan, PTM memfasilitasi pembelajaran yang terus-menerus bagi semua pihak yang terlibat, memungkinkan adaptasi strategi dan tindakan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Melalui tindakan konkret dan berbasis bukti, PTM berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin tidak terdeteksi dalam pendekatan penelitian tradisional. Selanjutnya ada contoh-contoh yang dapat diintegrasikan. Pertama yaitu partisipasi komunitas. Misalnya dalam sebuah desa pedesaan, sebuah kelompok pendidik lokal, orang tua dan anggota masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan tingkat literasi di antara anak-anak. Mereka melakukan survei dan melibatkan warga dalam diskusi terbuka untuk mengidentifikasi hambatan utama dan menciptakan program baca tulis yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat secara bersama-sama dapat merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, kolaborasi interdisipliner. Sebuah kota kecil menghadapi masalah tingginya angka putus sekolah. Sebuah proyek PTM melibatkan guru, psikolog, pekerja sosial, dan perwakilan industri lokal untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah dan merancang program pendidikan yang holistik. Dengan kolaborasi lintas disiplin, mereka dapat memperluas pemahaman mereka tentang masalah dan menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, pembelajaran berkelanjutan. Sebuah sekolah di perkotaan menggunakan pendekatan PTM untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka menyelenggarakan lokal karya rutin di mana orang tua dapat belajar tentang teknik pendidikan baru dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka melalui refleksi terus-menerus dan penyesuaian. Sekolah dapat meningkatkan kualitas hubungan antar sekolah dan keluarga serta hasil akademik siswa. Selanjutnya ada penggunaan data lokal. Di sebuah daerah pedesaan, seorang guru melakukan proyek PTM untuk meningkatkan tingkat kelulusan perguruan tinggi. Dengan menganalisis data hasil tes dan survei siswa serta masyarakat, ia mengidentifikasi kekurangan dalam kurikulum lokal. Dengan memperhitung konteks lokal, ia bekerja sama dengan komite pendidikan setempat untuk memperbaiki kurikulum dan memberikan pelatihan tambahan kepada guru. Terakhir adalah pemberdayaan melalui aksi. Sebuah komunitas di perkotaan menggunakan pendekatan PTM untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan di kalangan siswa sekolah dasar. Mereka mengorganisir kegiatan pembersihan lingkungan dan mengadakan lokal karya tentang daur ulang dan penghematan energi. Melalui tindakan konkret ini, anak-anak belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan merasa memiliki peran dalam menjaga bumi. Berikutnya ada manfaat meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta pendidikan masyarakat. Yang pertama, yaitu penggunaan teknologi interaktif. Manfaat teknologi interaktif seperti aplikasi pembelajaran online, video pembelajaran interaktif, atau platform belajar mandiri dapat meningkatkan keterlibatan peserta dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Manfaat kolaboratif antar peserta belajar memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan pemahaman yang lebih mendalam.
Hal ini memperkaya proses belajar dan membangun keterampilan sosial. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Manfaat aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi, atau permainan peran dapat meningkatkan retensi, informasi, dan pemahaman peserta dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses belajar. Yang keempat adalah penggunaan beragam sumber belajar. Manfaat memperkenalkan peserta pada beragam sumber belajar seperti buku teks, artikel, video, atau presentasi multimedia dapat memperluas perspektif mereka dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Yang terakhir adalah fasilitasi pembelajaran mandiri. Manfaat memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar secara mandiri dan mengambil inisiatif dalam proses belajar. Mereka memungkinkan untuk mengembangkan kemandiriannya, kepercayaan diri, dan tanggung jawabnya. Berikutnya pengertian dasar-dasar penelitian tindakan komunitas. Penelitian tindakan komunitas (PTK) adalah pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan untuk meningkatkan situasi atau masalah tertentu dalam komunitas mereka. PTK bertujuan untuk memberdayakan komunitas dengan membangun kapasitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan perubahan sosial yang berkelanjutan. Berikutnya ada penerapan dalam skenario kehidupan nyata. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan masyarakat. Sebuah komunitas yang memiliki tingkat penyakit yang tinggi mungkin menggunakan pendekatan PTK untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan merencanakan program-program pencegahan yang melibatkan pendidikan masyarakat, akses ke layanan kesehatan, dan perubahan perilaku. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Komunitas yang ingin meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka dapat menggunakan PTK untuk merencanakan proyek-proyek pengembangan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, atau promosi produk lokal. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Sebuah komunitas yang terkena dampak buruk dari kerusakan lingkungan dapat menggunakan pendekatan PTK untuk merencanakan tindakan kolektif untuk membersihkan lingkungan, mengurangi limbah, atau melindungi sumber daya alam yang tinggi bagi keberlangsungan hidup mereka. Yang terakhir adalah pengembangan pendidikan. Sebuah sekolah atau wilayah pendidikan dapat melibatkan PTK dalam memperbaiki kurikulum, meningkatkan keterlibatan orang tua, atau mengatasi masalah kehadiran siswa. Cukup sekian yang bisa saya paparkan pada materi pada kali ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.